kala di desa terpencil yang bernama Desa Bumbu, hiduplah keluarga yang tentram dan bahagia yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang putri yang cantik jelita, baik hati, tidak sombong, dan sangat rajin. Ayah Bawang Putih adalah seorang lelaki yang sangat pekerja keras, dan suatu hari Ayah Bawang Putih akan pergi keluar kota untuk bekerja. Ketika Ayah Bawang Putih pergi, tinggallah hanya Bawang Putih dan Ibu Bawang Putih di rumah. Bu, Nak, ayo pergi keluar kota dulu ya, jaga diri kalian baik-baik. Ayo juga jaga diri baik-baik ya. Ya, ibuku sayang. Putriku, ayo pergi dulu ya. Putri sayang ayah, cepat-cepat pulang ya. Kami pasti sangat merindukan ayah. Ayah juga sangat merindukan kalian. Nah, ibu mau ke sungai dulu ya, mau cuci baju. Tidak usah ibu, biar Putih saja. Tapi nak, tidak apa, ibu istirahat saja di rumah. Ibu kan baru sembuh. Baiklah, kau memang anak yang sangat pengertian. Ibu bangga punya anak sepertimu. Hati-hati di sungai ya nak. Ya ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika Bawang Putih ke sungai, sedangkan Ibu Bawang Putih sendiri di rumah. Merah, Ternyata ayo kita lakukan Ibu Bawang rencana Merah kita. dan Ayo, Bawang Ma. Merah Aku telah sudah tidak sabar menyiapkan melihat Ibu rencana Bawang Putih busuk mati. terhadap Ibu Bawang Putih. Permisi. Ibu dan Bawang Merah, silakan duduk. Iya, terima kasih. Kedatangan saya kemari ingin memberikan kue buatan sendiri loh. Silakan dicoba. Dicoba Bu, enak loh. Wah, terima kasih banyak ya. Sepertinya enak sekali. Ayo Ibu dan Bawang Merah, kita makan bersama. Oh tidak, saya sudah makan tadi di rumah. Iya, terima kasih. Kita sudah makan di rumah. Ini khusus untuk Ibu. Oh, sekali lagi terima kasih ya. Aduh, kepalaku sakit sekali. Ketika rencana Ibu Bawang Merah dan anaknya berhasil, Bawang Merah menyusul Bawang Putih ke sungai, sedangkan Ibu Bawang Merah membereskan kue yang berceceran di lantai. Ibu kenapa? Ibu jangan tinggalkan Putih. Sudahlah Putih, relakan kepergian ibumu. Biarkan dia tenang di alam sana. Iya Putih, jangan sedih. Kau bisa jadikan ibuku sebagai ibumu, dan aku menjadi saudaramu. Sejak kehilangan sosok ibu yang sangat menyayanginya, Bawang Putih amat merasa kesepian dan kerap menyendiri. Pada saat itu, Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sering berkunjung dan membantu Bawang Putih. Hal ini membuat ayah Bawang Putih tertarik dan ingin menikahi Ibu Bawang Merah. Kasihan ayahmu melihatmu seperti ini. Tapi aku masih tidak menyangka kalau ibu sempat ini meninggalkanku. Semuanya kan sudah terjadi. Buat apa disesali Putih? Kau masih punya ayahmu dan kita. Tapi Bu, kematian ibu sangatlah tidak disangka dan kenapa secepat ini? Sudahlah nak, jangan terus-terusan seperti ini. Iya Putih, kamu jangan terus-terusan seperti ini. Paman, mau kan Paman menikahi Ibu Merah agar Putih tidak bersedih seperti ini? Menikah, Putih anakku. Apakah kamu mau ayah menikah dengan Ibu Bawang Merah? Putih tidak tahu ayah. Sudahlah Putih, jika ayahmu menikah dengan ibuku, kita bisa menjadi saudara. Iya Merah. Jika itu maumu, agar kau tersenyum kembali, ayah akan menikah dengan Ibu Bawang Merah. Bagaimana Ibu? Tentu saja saya mau menikahi lelaki seperti Anda. Mah, kita jadikan meracuni ayah Putih. Tentu sayang, sekarang kamu bawa teh ini dan suguhkan untuk lelaki itu. Oke, Ma. Ya, ini Merah buatkan teh untuk ayah. Terima kasih, kamu perhatian sekali. Ngomong-ngomong, anakku Putih ada di mana? Putih mungkin masih di sungai ya, diminum ya tehnya. Ayah sudah tidur selamanya ya, Ma? Yes, kita berhasil Merah. Nanti kalau Putih datang, kita pura-pura menangis.
supaya tidak ketahuan kalau ayah diracuni oleh kita. Beberapa saat kemudian, bawang putih pulang dari sungai dengan semangat. Akan tetapi, setelah mengetahui ayahnya terbaring dan sudah tak bernyawa, seketika bawang putih lemas dan menangis terseduh-seduh. Ayah, ayah kenapa? Ayah jangan tinggalkan Putih, ayah bangun. Kini, ayah dan ibu bawang putih telah tiada. Bawang putih pun merasa sangat sedih dan hidup sebatang kara. Dia selalu diperlakukan seperti pembantu oleh ibu tirinya dan bawang merah. Bawang putih tidak pernah melawan, dan bawang putih selalu menuruti perkataan ibu dan saudara tirinya. Hari demi hari, bawang putih selalu diperlakukan sadis oleh ibu tiri dan bawang merah. Suatu hari, bawang putih sedang mencuci baju di sungai. Akan tetapi, sebuah baju bawang merah hanyut di sungai. Kalau bawang merah tahu, hancur aku disakiti oleh mereka. Aku harus bagaimana? Pulang ke rumah atau... Aduh, aku harus bagaimana? Pada akhirnya, bawang putih pun memutuskan pulang ke rumah. Dari mana saja kau ini? Sudah sore, kau baru pulang dari sungai. Maaf Bu, maaf. Tadi Putih habis mencari baju bawang merah yang hanyut di sungai. Apa? Baju kau hilangkan? Baju untuk ke pesta? Mana? Maaf Merah, aku tak sengaja. Pokoknya kamu harus cari sampai ketemu dan jangan kembali sebelum kau menemukannya. Bawang putih pun kemudian diusir dari rumah dan tidak boleh pulang sebelum menemukan baju itu. Kemana lagi aku harus mencari? Sudah sejauh ini aku belum menemukan baju itu. Dari fajar hingga terik mentari di atas kepala, aku belum juga menemukan baju itu. Sepertinya aku melihat tuan pengembala. Permisi tuan. Iya, ada apa Nona? Maaf numpang nanya, apakah kemarin sore tuan melihat baju yang hanyut di sungai ini? Sepertinya saya melihatnya dan sepertinya tersangkut di pinggiran sungai sana Nona. Oh, terima kasih tuan. Sejauh kaki melangkah, bawang putih belum juga menemukan baju bawang merah. Padahal hari sudah sangat sore. Dan tiba-tiba bawang putih melihat gubuk di tepi sungai. Lalu bawang putih pun bertamu di gubuk itu. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam Nak. Padahal sudah sore bertamu di gubukku. Aku mau nanya, apakah Nenek pernah menemukan baju yang hanyut di sungai? Apakah bajunya berwarna merah? Iya betul Nek. Saya akan mengembalikan dengan suatu syarat. Apa Nek? Kau anak cantik, harus tinggal bersamaku selama 1 minggu. Baiklah Nek, saya akan tinggal bersama Nenek selama 1 minggu. Selama seminggu tinggal di gubuk, bawang putih sangat rajin dan cekatan membantu nenek tua. Sehingga nenek tua itu pun sangat senang karena kehadiran bawang putih. Sekarang saya Dan ingin pulang. seminggu Apakah kemudian, Nenek akan menepati janji Nenek untuk mengembalikan baju saudaraku? Tentu, Nenek akan menepati janjiku. Ini baju yang kau minta. Ini ada hadiah untukmu. Kau pilihlah. Terima kasih, Nek. Saya pilih yang ini. Kenapa tidak memilih yang besar, anak cantik? Saya takut membawanya keberatan. Sekali lagi terima kasih, Nek. Putih pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putih pun pulang ke rumah dengan Ngapain kamu sangat pulang? semangat dan Mana bajuku? bahagia. Berani-beraninya Karena kau baju pulang yang tanpa membawa dicarinya bajuku. telah ditemukan. Mah, Putih pulang. Wah, wah, wah. Lancang. Beraninya kau pulang ke sini. Apa kau sudah menemukannya? Ini, Bu, baju bawang merah. Apa yang kau bawa itu, Putih? Ini hanya sebuah hadiah. Ya udah, sana ke dapur dan masakan kami makanan yang lezat. Baiklah.
Subhanallah, emas. Kenapa bisa labu ini menghasilkan emas? Putih, kan sudah aku bilang, buatkan aku makanan. Apa yang kau lakukan, Putih? Dari mana kau mendapatkannya? Mah, kemarilah. Apa sih Merah? Panggil-panggil nggak jelas. Lihat, apa yang didapatkan Putih? Emas. Coba ceritakan, bagaimana kau mendapatkan emas ini, Putih? Kemudian, bawang putih menceritakan semua yang dialaminya, dan ibu bawang merah menyuruh anaknya melakukan apa yang pernah dialami bawang putih. Bawang merah pun menghanyutkan baju dan mencarinya sehingga menemukan gubuk tua itu. Dan ketika menemukannya, bawang merah pun menghampiri gubuk itu. Permisi, ada orang di sini. Ada apa kau datang kemari, Nak? Hai, Nek. Apakah Nenek melihat baju yang hanyut di sungai? Apakah baju itu berwarna hitam? Benar, Nek. Aku akan mengembalikan baju itu dengan satu syarat. Kau harus menemaniku selama 1 minggu. Baiklah, Nek. Selama bawang merah di gubuk itu, bawang merah sangat malas dan menyusahkan nenek tua itu. Apakah aku sudah boleh pulang? Aku bosan di sini. Kau boleh pulang, Nak. Ini baju yang kau cari. Apakah kamu tidak memberikanku oleh-oleh? Baiklah, pilih salah satu. Aku pilih ini. Kenapa kau pilih yang besar? Karena perjalananku dari rumah sangatlah jauh. Jadi aku pilih ini. Baiklah, Nak. Hati-hati di perjalananmu. Bawang merah pun pulang dengan membawa labu pulang. yang cukup Mana besar. hadiahnya, Mak? Ini, Mah. Merah bawakan labu besar buat Mama. Wah, ayo kita belah labu ini. Tolong ambilkan pisau, Nak. Ini, Mah. Nah, Merah, kalian kenapa? Setelah bawang merah dan ibunya meninggal, datanglah bawang putih. Biarkan ibu dan saudara tirimu pergi. Dia telah berbuat jahat padamu. Dia pantas mendapatkan karunia. Tinggallah bersama kami di istana kami dan jangan bersedih lagi. Ayolah bawang putih, aku sudah lama mencarimu dan ingin meminangmu. Mungkin sekarang waktu yang tepat untuk menyatakan. Maukah kau merajut kasih bersamaku dan hidup bahagia bersama kita? Hidup bahagia bersama kita? Tapi aku hanyalah seorang wanita yang tak berarti. Tapi kemuliaan hatimu sangatlah berarti bagiku. Maukah kau menikah denganku? Baiklah, Pangeran. Bawang putih dan pangeran pun menikah dan hidup bahagia dan sejahtera di istana. Budawe, lihat Budawe.